Bagaimana jika seseorang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan membeli sesuatu, lalu kemudian menyesalinya? Apakah pemerintah harus turun tangan untuk melindungi mereka dari kesalahannya sendiri? Para pendukung intervensi menggunakan ini untuk berargumen bahwa pemerintah harus turun tangan untuk melindungi orang dari kesalahan mereka sendiri. Bentuknya bisa berupa lisensi, standar kualitas, regulasi, dan lain-lain. Kita sudah tahu bahwa di pasar semua orang berharap untung. Dalam intervensi pemerintah, satu untung, satu rugi. Tapi apakah harapan atau prediksi itu menjadi kenyataan? Untuk menjawab ini, kita harus mempelajari konsekuensi tidak langsung dari tindakan ekonomi. Ini adalah dampak yang tidak terlihat mata telanjang. Kesalahan bisa terjadi di pasar bebas. Manusia tidak maha tahu. Seorang pengusaha mungkin salah menilai permintaan konsumen dan menderita kerugian. Seorang konsumen mungkin membeli sesuatu dan kemudian menyesalinya. Namun, pasar bebas memiliki mekanisme koreksi internal yang kuat. Pengusaha yang membuat kesalahan akan merugi. Ini memberi mereka insentif kuat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Konsumen yang menyesal akan belajar dari pengalaman mereka dan tidak mengulangi pembelian tersebut. Yang terpenting, tidak ada standar objektif dari luar yang dapat menentukan kesalahan seseorang. Hanya individu itu sendiri yang tahu setelahnya jika tindakannya merupakan kesalahan berdasarkan skala preferensinya sendiri. Seleksi alam ini membuat pengusaha yang baik dan efisien bertambah kaya dan makin besar. Pengusaha buruk bangkrut. Hasilnya sumber daya, uang, tanah, tenaga kerja terus-menerus berpindah dari tangan yang tidak becus ke tangan yang becus. Ini menjamin kepuasan konsumen maksimal setelah terjadi transaksi. Para pembela intervensi pemerintah mengatakan konsumen itu bodoh, tidak bisa belanja dengan benar, perlu diatur negara. Tapi di saat yang bersamaan mengatakan demokrasi adalah jalan yang baik dalam memilih pemimpin. Padahal mayoritas masyarakat tidak benar-benar tahu pemimpin tersebut dan masyarakat juga tidak mengerti kebijakan yang dia ambil. Dalam politik, demokrasi tidak ada tes langsung. Rakyat tidak bisa mencicipi kebijakan dan mengetahui dampak langsung, terlebih lagi dampak tidak langsung atau dampak jangka panjang kebijakan tersebut. Contoh, jika harga naik karena pemerintah mencetak uang, pemerintah bisa menyalahkan para kapitalis serakah atau para pengusaha serakah. Rakyat yang tidak paham ilmu ekonomi akan percaya saja. Akibatnya, rakyat tidak memilih kebijakan yang benar, tapi memilih politisi yang paling jago propaganda, menjual omongan. Iklan produk yang menipu tidak akan bertahan lama. Misal, konsumen coba rokok, rasanya tidak enak, berhenti beli. Tapi, iklan politik yang menipu bisa bertahan selamanya. Rakyat tidak bisa bereksperimen dengan kebijakan negara secara murah dan mudah. Efek kebijakan susah ditafsirkan, jadi tidak ada pengaman dalam politik. Para pembela intervensi pemerintah juga akan mengatakan rakyat tidak perlu paham ekonomi, cukup pilih ahli atau politisi pintar. Masalahnya di pasar, kita tahu dokter itu ahli kalau pasien sembuh. Di pemerintahan, kita tidak tahu ukuran suksesnya apa. Tidak ada tes langsung. Pemilu modern tanpa isu yang jelas memaksa rakyat memilih berdasarkan pencitraan yang dia lakukan, yang malah lebih tidak rasional daripada memilih isu. Sebagian orang pasti akan membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan, kan kita bisa lihat rekam jejaknya seperti apa. Kita bisa lihat apakah harga kebutuhan pokok stabil di masa pemerintahan dia, apakah harga BBM stabil, apakah biaya pendidikan murah, apakah dia mampu membuka lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, apakah secara keseluruhan ekonomi stabil, dan seterusnya. Masalahnya, hal-hal yang disebutkan di atas hanya merupakan dampak langsung, hanya merupakan dampak yang terlihat jelas di depan mata kita. Ketika kita mencoba melihat dampak tidak langsungnya, dampak jangka panjangnya, dampak yang tidak terlihat jelas di depan mata kita mencoba mengetahui biaya uang atau biaya peluang apa yang dikorbankan untuk memilih dan mengeksekusi kebijakan tersebut. Apakah pemikiran kita masih sama, penilaian kita masih sama ke si pemerintah tersebut yang tadinya kita pikir dia bagus? Ini sulit dinilai oleh rakyat biasa, bahkan yang berpendidikan tinggi sekalipun. Ini tidak seperti memilih tempat makan, motor, mobil, dokter, pengacara, seperti apa yang ingin kita beli atau
bayar jasanya yang kita bisa langsung tahu dengan cepat apakah dia bagus atau tidak, layak beli atau tidak. Pemerintah juga akan cenderung memilih para ahli yang salah di kursi pemerintahannya. Ini karena pejabat digaji melalui pajak yang didapat melalui peraturan dan paksaan, bukan dari kepuasan pelanggan. Jadi mereka tidak peduli pelayanan. Tidak seperti di pasar bebas, di politik biasanya pemerintah yang sukses adalah yang bisa menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang melalui berbagai kekerasan dan tipu daya, atau yang jago dalam melakukan propaganda dan menyebarkan janji-janji manis. Berbeda dengan pengusaha swasta yang rugi uang jika salah, pejabat pemerintah tidak memiliki insentif pasar untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tidak mengalami kerugian finansial pribadi dari kebijakan yang gagal. Kerugian itu ditanggung oleh pembayar pajak. Contoh, jika seorang pengusaha membangun pabrik yang salah, dia bangkrut. Jika pemerintah membangun pabrik yang salah, misalnya proyek Mercusuar yang boros, pemerintah hanya akan mengambil lebih banyak uang pajak untuk menutup kerugiannya. Di bilik suara Anda cuma 1 dari 50 juta. Pengaruh Anda 0. Anda dipaksa menerima siapapun yang menang. Di pasar, Anda berdaulat penuh. Jika Anda tidak suka produk A, Anda tidak beli. Keputusan Anda 100% menentukan nasib uang Anda. Jadi, pasar bebas memungkinkan terjadinya kesalahan individu, tapi juga menyediakan mekanisme insentif laba dan rugi bagi individu untuk belajar dan memperbaiki kesalahan tersebut. Insentif pasar memaksimalkan kepuasan masyarakat, baik dari sisi ekspektasi sebelum transaksi maupun yang terjadi setelah transaksi. Intervensi pemerintah sebaliknya adalah pemaksaan kesalahan terhadap masyarakat tanpa mekanisme koreksi yang efektif. Insentif intervensi pemerintah tidak akan pernah bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat sebaik insentif pasar.